Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan kali ini nggak sesuai dengan yang kalian alami, energi-energinya tidak sesuai dengan kalian, tidak berkaitan dengan kalian, mungkin bacaan kali ini memang bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Dan untuk yang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya, jadi jangan dipaksakan. Seperti itu teman-teman. Dan general reading ini energinya bisa tertukar, terbolak-balik antara energi kalian, juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian simak baik-baik ya, supaya bisa memahami sepenuhnya. Jangan di-skip-skip, oke? Ditonton dari awal hingga akhir. Energi general ini sifatnya timeless, jadi kapanpun kalian menontonnya, videonya masih berlaku ya. Tidak berbatas waktu. Oke, general reading ini temanya saya tidak menentukan, saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Kita lihat ya sama-sama apa yang ditunjukkan semesta melalui kartu saya akan saya sampaikan. Kita lihat dulu temanya ya, ceritanya tentang apa, tentang kisah apa, bagaimana permasalahan apa gitu ya. Kita lihat sama-sama. Oke, kita lihat teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Banyak komen yang saya baca mendukung saya. Terima kasih banyak. Semoga berkah kalian semuanya juga ya. Sehat, bahagia, semakin sering nonton video saya semakin positif, itu harapan saya ya. Amin. Bukan semakin halu. Oke, kita lihat teman-teman. Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Semoga banyak yang ketarik energinya. Permasalahan apa ini? Oke, permasalahan love, cinta. Permasalahan cinta ya, cinta yang tulus ya, cinta yang tulus. Oke, ada hasrat tapi di dalamnya saya merasakan masih deket-deket sama yang kemarin. Kemarin siapa yang nonton? Oh ya, teman-teman, untuk kalian yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal, selamat bergabung. Perkenalkan saya Julia Hakim dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana? Salam kenal ya. Oke, karmik, aduh bener kan? Ini masih mungkin yang nonton kemarin nonton sekarang juga ya, biasanya gitu ya. Nonton lagi. Jadinya energinya masih mirip sama yang kemarin ya. Hubungan karmik, hubungan yang banyak toksiknya, mengandung obsesi, posesif ya, mengandung hasrat, gairah, kecemburuan, ada kecemburuan, ada ya apa ya, sering konflik ya, maksudnya sering nggak cocok ya, sering berargumen lah ya. Kemudian di sini itu saya melihatnya kalian ini ya cinta ya, mungkin sama-sama tulus ya. Mungkin saking cintanya nih jadi energinya toksik ya. Kalau saya lihat saking cintanya sih ini jadinya, apa ya, yang satu sama lain itu ekspektasinya berlebih ya, yang satunya merasa sudah sangat sayang tapi balasannya kurang 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 sesuai, tidak seperti yang diharapkan ya. Satu sama lain saya melihat di sini itu sering kangen teman-teman ya, sering kangen. Oke, kemudian di sini saya juga melihatnya ada yang, kadang-kadang kalau chatting ya, kalau kalian masih berkomunikasi, beberapa masih berkomunikasi kok ya, mungkin beberapanya enggak masalah, tapi di sini saya tidak membahas masih komunikasi atau enggak, karena kartunya tidak membahas soal komunikasi. Yang jelas kalau kalian itu, satu sama lain kalau masih komunikasi, itu sering minta foto ya, atau mungkin diam-diam memberikan foto ya. Aku lagi di sini loh, di foto ya, cuci motor, cuci mobil, cuci kambing, cuci sapi, di foto. Aku lagi cuci kambing saya gitu. Terus kadang-kadang, "Lagi ngapain sayang?" Ya, atau "Lagi ngapain kamu? Kok nggak ada kabarnya?" "Saya lagi ngarit," gitu ya. Tahu ngarit ya, cari rumput buat sapi, itu ya. Jadi, kadang-kadang juga kalau kangen itu lihat fotonya, satu sama lain lihat fotonya. Kadang-kadang kalau nggak punya fotonya nggak simpen minta ya. Kalau nggak lihat-lihat IG-nya gitu loh, ya.
Ini energi kasmaran, teman-teman. Lihat lagi ya. Tuh kan. Terus diingat-ingat ya. Kalau habis ketemu ya, diingat-ingat tadi ngomongnya apa, sentuhannya bagaimana, terus senyum-senyum sendiri. Terus candid-candid kamera ya, candid foto-foto candidnya dilihatin lagi, terus ketawa-ketawa sendiri. Terus ingat juga memori-memori yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu ya, apalagi kalau pas ngobrol sama temennya ya, temen yang deket. Biasanya dibahas dibahas terus, namanya keluar terus ya, terus diceritain, "Dia gini loh, dia gitu loh, terus pernah gini loh, pernah gitu loh," gitu. Oke, kok ini detail banget ya gambarannya. Kita lihat ya. Oke, apa nih? Oke. Dan di sini kalau saya lihat, padahal loh ya, padahal kalian itu juga nggak lama-lama ya, nggak lama-lama pisahnya ya, mungkin baru ketemu, mungkin baru ketemu. Tapi dari ketemu ini ya, dari ketemu ini semakin posesif, semakin takut kehilangan, semakin kayak padahal biasa aja ya, sudah sering ketemu, kayak tampaknya itu kemarin tuh kayaknya tambah cakep ya. Kemarin itu kenapa hidungnya begini ya, kenapa jerawatnya begitu ya. Jadi kayak mengingat-ingat memorinya berdua pada saat ketemu gitu loh, ya. Kemudian di sini, eee baru ketemu, dilihat terus gitu loh foto-fotonya kalau sempat foto-foto atau chatting-nya dilihatin terus. Kemarin chatting apa sih gitu ya. Wah, seromantik ya. Waduh, waduh, tapi kok tiba-tiba ada step in the back. Nah, tapi di sini ada rasa sakit. Coba saya lihat, rasa sakitnya apa sih ya? Rasa sakitnya karena apa? Tetap dengan kartu ini ya, coba saya shuffle. Satu kartu aja. Ada rasa sakit yang, "Loh ini ada yang terbuka." Sik. Nah ini, oh habis ketemu terus nggak ada kabar, ada di sini ya, nggak ada kabar, tiba-tiba nggak ada kabar, kemudian ada yang, saya melihatnya juga terakhir ketemu seneng, terus ternyata putusan ya, atau mungkin ngilang, atau mungkin berpisah. Maka dari itu, momen-momen yang indah yang dulunya ya, sebelum kalian berpisah itu diingat terus. Karena apa, di sini memang ada rasa rasa sayang yang tulus. Entah kalian, entah seseorang yang kalian pikirkan, entah kalian berdua memang saling menyayangi, tapi energinya toksik ya. Toksik itu gini loh, mungkin saking cintanya jadi cemburuan banget ya, terus, jadi curigaan ya, kemudian, apa ya, hal kecil dibesar-besarin, hal kecil jadi trigger untuk konflik gitu ya. Oke, di sini saya lihatnya kalau memang yang sudah pisah pun, saya lihatnya juga banyak yang masih mengingat memori ya. Jadi nggak semuanya yang masih bersama teman-teman, ada beberapa yang berpisah, beberapa yang itu, apa, yang masih berkomunikasi. Oke. Tadi itu cuman, yang saya lihat energi yang tampak ya, tiba-tiba keluar ya. Tadi sudah saya ini belum, sebentar. Oke, saya lihat lagi. Kenapa kok ada kesedihan? Ada di balik happy-nya ini ada beberapa juga yang sedih. Ada beberapa yang kalau inget ya, kalau inget sama kenangannya seneng, tapi ada rasa pedih gitu. Coba saya lihat. Satu aja. Kenapa sih sedihnya? Tuh. Sedihnya ya, ada yang sudah terikat dengan mungkin nggak bisa bersatu karena salah satunya atau keduanya itu sudah punya ikatan dengan orang lain. Itu aja sih. Itu yang membuat sedih. Itu yang membuat sedih. Ya. Andaikan kau milikku seorang, ya. Itu. Tapi sayangnya bukan. Nah, itu salah satu yang membuat sedih itu. Oke, teman-teman. Kalau memang cerita ini tidak kalian alami, ini bukan cerita kalian ya. Berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian. Jadi, kalian jangan terlalu sensitif ya. Kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini. Oke. Kita lihat ya. Seseorang yang terhubung dengan kalian ya. Dengan cerita yang tadi saya sebutkan ya. Orangnya seperti apa? Kita lihat ya. Orangnya seperti apa? Orangnya seperti apa?
Ini bisa energi karakternya ya, sifat-sifatnya mungkin ya, kebiasaannya juga mungkin bisa juga ciri-cirinya atau mungkin divine-nya ya. Energi divine bisa maskulin ataupun feminin. Kita lihat siapa sih dia yang terhubung dengan kalian dengan cerita yang seperti itu ya. Makanya kalau nggak nonton dari awal ya, terus sering di-skip-skip, memang sulit bisa memahami High Priestess. Setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk, tapi saya lihat orangnya ini adalah orang yang mau belajar ya. Belajar dari setiap, mungkin pengalaman baik juga pengalaman buruk itu dia ambil pelajaran dan orangnya memang suka belajar. Dan saya melihat dalam kisah, bersama kalian ya, tentang ketulusan, dia mempelajari tentang ketulusan, tentang, kasih sayang, tentang apa yang namanya kalau orang punya, komitmen untuk saling mencintai, dia harus punya punya tanggung jawab, punya bukan hanya hasrat semata, tapi punya attraction, ada aksi, bukan hanya lisan ya. Orang ini baru baru mempelajarinya ya, mempelajari tentang hal itu. Jadi saya kira sebelumnya orang ini tuh memang bukan tipikal orang yang sangat sangat tahu bagaimana cara memperlakukan pasangan ya. Memang harus agak dituntun dan dia memang pelan-pelan belajarnya. Oke, kita lihat lagi siapakah sih dia, seseorang ini ya. Orang ini ya adalah orang yang energinya sangat maskulin dengan, energi yang ini energinya agak tinggi, maksudnya tinggi itu king itu kan posisinya tinggi ya, derajatnya tinggi. Dengan wands, wands itu adalah, energi-energi dengan elemen api ya, dengan elemen api itu lebih kepada tindakan nyata. Gini, orang ini kan cemburuan ya, sebenarnya punya karakter cemburuan. Bisa ditunjukkan, bisa tidak, tapi lebih lebih kelihatan dengan sikap ya. Bisa saja orang ini kalau pas cemburu mungkin marah ya, semarah-marahnya atau tiba-tiba ngilang. Jadi bukan bilang, "Aku cemburu," atau, "Kamu kenapa sih kok begini dan begitu?" Yang itu enggak dibahas, tapi dengan sikap, dengan tindakan ya. Orang ini modelnya seperti itu dan, saya lihat juga gengsinya juga besar ya. Maka dari itu mungkin tidak bisa menyampaikan secara lisan atau detail ya bahwa, "Aku cemburu, kamu jangan main sama ini sama itu." Kamu dia ini tipikalnya bukan yang ngatur-ngatur langsung ya, tapi dengan gestur ya, dengan mungkin dengan sikapnya, mungkin ngambek atau mungkin, lebih ke doktrin, ya lebih ke doktrin mungkin. "Kamu jangan gini, kamu jangan gitu," langsung ya. Bukan dengan yang, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, enggak ya. Jadi orang ini memang punya energi agak, bukan arogan, manipulatif dan dominan energinya. Soal kecemburuan, soal kalau dalam kesalahpahaman dia orangnya juga metenteng, orang yang bersikeras dengan pendapatnya, ya seperti itu orangnya, ya. Oke, kita lanjut. Siapa sih dia? Orang yang terhubung dengan kalian ini, oke. Orang ini ya, saya melihatnya kayaknya hubungan kalian itu pernah berakhir, ya. Pernah berakhir atau mungkin pernah terjeda atau pernah berpisah, sempat berpisah ya. Atau, pernah ngilang ya, salah satu dari kalian, bisa jadi dia, bisa jadi kalian ya, bisa jadi dia, itu hubungan kalian itu, pernah hancur ya, pernah hancur. Tapi saya melihatnya juga pernah kembali ya. Bisa ini berkali-kali atau mungkin sekali ya, on off ya. Pada saat ya, dia nggak bersama kalian, mungkin hubungannya terjeda atau apapun ya. Ini orang ini sangat kangen sama kalian ya, dan sering lihat foto kalian, stalking ya, mungkin lihat status kalian, story kalian ya. Dan dari situlah ya, dengan perpisahan orang ini kayaknya modelnya kalau sudah ditinggal baru kelepek-kelepek ya. Dan di sini bangkit dan mulai membuat satu aksi ya.
Ya, mungkin dilihat di foto ya, di status, "Kok tambah cantik, kok tambah ganteng ya?" Gitu ya. Kemudian, "Ah, nggak bisa nih, aku harus ngejar lagi," gitu ya. Kemudian datang lagi setelah dia mempelajari bahwa dengan berpisah dengan kalian itu nggak enak gitu ya. Ternyata kangennya banget gitu ya. Jadi modelnya orangnya kayak gitu, telat kalau belajar ya. Kalau kesadarannya itu selalu terlambat ya. Semaputnya kelamaan, pingsannya lama ini. Coba kita lihat lagi ya. The Magician. Orangnya memang sebenarnya manipulatif ya. Saya melihat dia itu kontrol, take control ya, mengambil kontrol pakai R atas hubungan kalian ya. Mungkin kalian sebenarnya ya ikhlas-ikhlas aja dalam kontrol dia ya. Artinya mungkin kalau dalam masih batas-batas normal is okay ya. Jadi orang ini itu seperti menanamkan ya, menanamkan bisa doktrin ya, bisa juga kayak menanamkan pemahaman-pemahaman bahwa eee, sehingga kalian itu sulit untuk bisa lupa dan kalian sering terkenang-kenang sama dia. Apapun ya, dia bisa memanipulasi pemikiran kalian, ingatan kalian, memori kalian ya, dengan mungkin sering membahas atau mungkin menanyakan sesuatu, membuat kalian itu kayak bukan ter-mindset ya, kayak apa ya, jadi nancep gitu loh ya, kayak mengena gitu loh, sehingga sulit untuk dilepaskan memori-memorinya, kenangan bersama dia. Dia pinter membuat, membuat kalian itu nggak bisa lupa sama dia ya. Pinter sekali, orangnya memang seperti itu. Manipulatif dalam hal hati dan pikiran. Hebat juga dia ini ya. Oke, dia adalah orang yang sebenarnya kalau menghadapi satu permasalahan lebih banyak diam dan merenung sendiri ya. Tidak banyak share dan lebih banyak mungkin menjauh dulu ya. Jadi mungkin dulunya pun pada saat dia sering menjauh sama kalian atau mungkin pas jeda, pas dia nggak bersama kalian yang saya bilang tadi ya sempat putus atau on off ya. Dia itu merenung sendiri ya. Dia itu tipikal orang yang merenung. Pada saat saya lihatnya ya, saat eee, orang ini adalah tipikal orang yang sering terbeban ya, terbeban memang entah dari keluarga, entah dari pekerjaan. Banyak beban yang bertumpu pada dirinya, ya. Saya nggak tahu juga apakah ini terkait dengan keluarga, pekerjaan, atau pasangan hidupnya, atau tanggung jawabnya yang lain ya. Tapi beban hidupnya itu banyak dan orang ini tipikalnya kalau memang banyak masalah itu biasanya, memang menjauh dari banyak hal ya. Kayak ini The Hermit, pertapa ya, menjauh menjauh ya dan kalau memang, masalahnya sudah beres dia akan mendekat lagi sama orang-orang yang memang, eee yang sebelumnya dia jauhi ya, bisa paham ya? Contohnya gini ya, hubungan sama kalian, dia punya masalah pekerjaan ya, sumpek suntuk atau masalah yang lain. Dia mungkin, eee, bisa tiba-tiba kayak menjauh sama kalian ya. Kemudian setelah mungkin dia merenung, dia menyelesaikan permasalahannya sendiri ya. Setelah kemudian selesai, dia mulai mengingat kalian ya. Mulai mempelajari, saya nggak boleh gitu, saya harusnya, ini gimana ya kabarnya yang saya tinggal ini ya. Kemudian ingat, kemudian dia deketin lagi ya. Sementara di satu sisi mungkin kaliannya yang sudah ter eee, dia menanamkan kenangan banyak sama kalian, kadang-kadang itu menyakitkan loh ya, menunggu atau mungkin berharap kepada seseorang yang sudah memanifestasikan banyak kenangan, baik kenangan manis, kenangan buruk, kenangan negatif, kenangan positif ya. Tapi kemudian orangnya ilang-ilangan kayak gini tipikalnya. Itu, apa alasannya ya, itu nggak enak ya, itu nggak enak. Kalau saya lihat sih orang ini memang kalau punya masalah ya, biasanya dia menarik diri dari banyak hal, seperti itu. Jadi itu orangnya teman-teman ya, semoga ini bisa terbolak-balik juga, ini adalah beberapa mungkin energi kalian, dia juga sebagian ada energi dia, tapi kalau memang tidak ada sama sekali berarti bacaan ini bukan untuk kalian, bisa dipahami ya? Oke kita lanjut kita lanjut kita lanjut untuk melihat bagaimana kondisi dia saat ini ya. Apa yang sedang dia fokuskan, dia pikirkan, yang ada di dalam hatinya. Kita lihat yuk. Bagaimana kondisi dia saat ini ya. Sedang apa dia?
Apa yang dia sibukkan? Mungkin ada yang di dalam hati atau pikirannya, bisa juga nampak. Kalau memang tidak ada di dalam kartu, saya juga tidak akan mengada-ngada ya. Sekalipun kalian ingin tahu, karena ini general. Teman-teman, sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Ya, lupa belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, komen ya. Dan ikuti terus video-video saya di menit ke-20 ya, 20 lebih 14. Kita lihat kondisi dia saat ini. Ini adalah general ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri, nggak rame-rame, nggak bareng-bareng, nggak general seperti ini, kalian nanti bisa personal reading di saya. Nanti caranya personal reading dibacakan untuk kalian sendiri, nanti akan saya bahas di akhir video ya. Kita lihat kondisi dia saat ini. Loh, dia lagi senang-senang, saya lihat ya. Lagi senang-senang, lagi banyak berbagi ya. Mungkin bisa dengan keluarga, bisa dengan orang lain ya. Orang ini lagi berbagi, mungkin lagi bersama-sama ya. Di sini mungkin juga ada party atau mungkin ada perayaan ya. Oke, kita lihat lagi kondisi dia saat ini. Di sini saya melihat juga ya, kalau memang kalian masuk ke dalam cinta bersegi ya, saat ini, kalau dia tidak berada bersama kalian, dia bersama orang lain ya, yang dia cintai. Ini King of Cups terhubung sama ini ya. Dia sedang bersama seseorang yang dia cintai ya. Nggak selalu ini adalah cewek lain, cowok lain ya, bisa juga keluarga ya. Tapi ini adalah di mana adalah orang yang dia sayangi ya. Oke. Kita lihat, kalau saya bisa lebih detail lagi ya, yang paling kencang energinya dia sedang bersama pasangannya ya. Oke, kita lihat kondisi dia saat ini. Sedang happy kok. Ya, sedang happy. Oke, Ace of Pentacles. Saya lihat orang ini kondisinya sekarang itu kalau memang hubungan dia dengan seseorang yang mungkin orang lain ini ya sedang nggak baik-baik saja, dia sedang memperbaiki ya. Kemudian itu ada beberapa skenario, beberapa cerita, karena apa teman-teman? Ini adalah general, semuanya saya baca ya, walaupun ada batasan juga, nggak ngawur ya. Kemudian saya melihatnya, kalau orang ini ya memang dalam pernah jatuh dalam finansial mungkin sebelum-sebelumnya ya. Dia mulai bangkit, mulai mengawali. Nah, saya melihatnya kondisi dia saat ini mengawalinya untuk bangkit ini dengan apa? Bersama siapa? Bersama seseorang ini loh. Ya, coba nanti saya lihat ya seseorang ini siapa ya. Kalian pengen tahu nggak sih? Oke, oke, oke. Apa saat ini dia juga sedang di waktu yang sama dia memikirkan kalian ya. Banyak di sini cinta segitiga teman-teman, nggak bisa dipungkiri. Three of Cups di sini ya. Ini sangat kencang energinya. Saya tadi sebenarnya nggak mau mengarahkan ke arah cinta segitiga ya. Tapi banyak yang cinta segitiga ini yang paling kencang energinya. Oke. Kemudian di sini saya melihatnya. Orang ini juga memikirkan kalian. Mengingat kalian. Jadi gini, kalau ditanya kondisi dia atau mungkin sedang apa dia mungkin bersama orang lain yang bukan sama kalian. Tapi kalau orang yang kalian pikirkan ini ya sedang bersama kalian ya, pikirannya ke orang lain, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena di sini Ace of Swords, di sini Ace of Pentacle, dan di sini Three of Cups, King of Cups ya. Jadi itu secara intuisi saya menjabarkannya seperti itu ya. Oke, sedang apa dia atau bagaimana kondisi dia? Ada di sini yang sedang nggak punya duit atau sedang mengawali ya, mungkin punya uang tapi bukan untuk sudah ada peruntukannya gitu loh ya. Kemudian bagaimana kondisi dia saat ini? Dia memikirkan kalian. Oke. Ya. Di sini ya kondisi dia itu ingin punya kebanggaan dan ingin punya ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu
ya. Karena sebelumnya mungkin ya, dipandang remeh sama mungkin pasangannya, mungkin keluarganya ya. Saat ini dia itu, mulai kayak orang itu mulai naik gitu loh ya, mulai mengawali usaha mungkin, baru dapat duit kek ya, ada rezeki nomplok kek ya. Di sini dia ingin menunjukkan, mungkin kalau bisa saya gambarkan di sini, mungkin sedang membahagiakan orang lain ini ya, mungkin sekalian kalian. Ya, tapi kalau dia sedang bersama kalian dan kalian sedang dibahagiakan, dia sedang memikirkan orang lain yang masuk ke dalam cinta segitiganya ini ya. Bagaimana kondisi dia saat ini? Sebenarnya kalau di dalam hati dan pikirannya, dia ini dalam keadaan terpuruk. Kenapa? Dia saat ini ya, saat ini bersama seseorang ya. Mungkin kalau orang yang kalian pikirkan dengan cerita ini sedang bersama kalian ya, seakan-akan, baik-baik saja ya, tapi dia memikirkan orang lain loh, orang lain. Dia bapernya sama orang lain, rindunya sama orang lain. Maka dari itu, dia hanya ingin menunjukkan baik-baik saja di depan orang yang saat ini bersama dia, ya. Tapi hati dan pikirannya ya, saking rindunya sampai sedih dia, ya, rindu kepada kalian. Sekali lagi teman-teman, bisa saya pastikan ini adalah masuk ke dalam cinta segitiga ya. Three of Cups. Oke. Mungkin dia sedang keluar bersama siapa gitu ya. Bisa sama keluarganya juga bisa ya, tapi hatinya pada kalian. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ya. Kita nggak usah lihat ya dengan siapa dia, nggak usah wis ya. Itu terlalu blur ya, dan kartu tarot itu tidak bisa melihat sesuatu yang pasti kayak pakai pakai ya, teropong gitu ya, enggak ya, hanya energi. Daripada terlalu kabur ya, mengaburkan bacaan yang sudah jelas ini ya, nggak usah kemana-mana. Yang jelas kita mau lihat ya, energi dia dan dirimu aja ya. Pastikan ini dia dan kamu ya. Kiri dan kanan nanti kalian sesuaikan. Kalian yang kanan atau yang kiri ya. Dia yang kanan atau yang kiri ya, salah satu. Atau mungkin kalau memang nggak ada keduanya ya berarti gimana lagi, walaupun sudah sampai sini mungkin cocok ya. Tapi karena rame-rame mungkin juga nggak bisa cocok sekali untuk kalian. Mungkin hanya beberapa bagian yang bisa cocok ya. Kalian ambil sisi positifnya saja. Ya, yang penting itu kalau saya dalam membacakan kartu tarot lebih ke afirmasi positif di akhir biasanya ya. Oke, kita lihat ya energi kalian masing-masing. Kita lihat di energi yang sebelah kiri dulu ya. Energi yang sebelah kiri antara kau dan dia. Ini yang ketarik satu pihak dulu ya. Satu pihak. Ini pihak yang kiri dulu. Kalian sesuaikan kalian yang kiri atau yang kanan ya. Yang kiri dulu. Siapa ya energi yang kiri? Energi yang kiri adalah orang yang suka baca beberapa ya, nggak semuanya. Tapi adalah orang yang punya rahasia dan orangnya memang private ya. Private dalam artian tidak suka mengumbar-ngumbar dan orangnya suka belajar, suka belajar. Mungkin penuh rahasia bisa dikatakan seperti itu juga ada ya. Tapi ini adalah orang yang memang tidak cukup terbuka. Biasanya juga mungkin ada banyak yang suka menulis atau menuangkan dengan kata-kata lewat tulisan, bukan secara langsung. Oke, lanjut ya. Kita lihat energi yang sebelah kiri. Oke. Iya, orangnya sangat tertutup saya lihat yang sebelah kiri. Entah kalian entah dia ya, silakan kalian sesuaikan. Orang yang sebelah kiri ini kalau malam sering merenung, sering mengingat-ingat ya, sering rindu terutama di malam hari ya. Dan saya lihat dari rindunya itu biasanya bisa nembus ya, dengan siapa yang dia rindukan ya. Oke. Orang yang kiri ya, kalau komunikasi itu saya lihatnya
nggak bisa terbuka gitu loh kalau komunikasi ya. Orangnya tidak cukup pintar untuk berkomunikasi, saya lihat ya. Yang kiri seperti itu. Pinginnya menyampaikan banyak ya, tapi sulit. Mungkin lebih bisa menuangkan itu lewat tulisan ya, dan atau dipendam. Orangnya suka mendem ya, seperti itu. Oke, itu yang sebelah kiri ya. Kita lihat yang sebelah kanan ya. Siapakah dia? Energi yang satunya ya. Jadi silahkan pilih kalian di sebelah mana. Energi yang sebelah kanan. Oke. Energi yang sebelah kanan itu orangnya mudah berubah ya. Di sini saya melihatnya mudah berubah dan orangnya banyak yang suka pergi-pergi ya, pindah-pindah tempatnya ya, suka pergi sebenarnya orangnya ya. Saya melihatnya orangnya kurang tetap hati ya, kurang tetap hati. Biasanya habis merenung ganti lagi, nanti direnungkan lagi ganti lagi gitu loh. Model-model orang yang kurang bisa tetap hati lah. Siapa seseorang ini? Oke. Energinya yang kanan itu lebih ke maskulin. Ya, bisa cowok, bisa cewek. Tapi energinya maskulin, orang-orang tangguh ya. Orang-orang yang kuat secara pemikiran, secara hati ya, orangnya tegas. Kemudian orangnya itu banyak yang saya lihat punya power ya. Punya apa ya? Daya juang yang tinggi ya, terutama pintar cari uang saya lihat ya. Pintar usaha, pintar cari duit ya, pintar cari duit. Kalau buka usaha itu idenya cemerlang ya. Oke, kita lihat siapa yang di sebelah kanan. Kita lihat siapa seseorang yang berada di sebelah kanan ini, energinya bagaimana. Oke, orangnya bersihan. Suka bersih-bersih ya. Kemudian orang ini adalah orang-orang yang mudah menyadari energi negatif dan berusaha cepat menetralkan. Orang ini bagus lumayan. Orangnya suka apa ya, melindungi uh, yang lebih lemah ya. Orangnya saya lihat suka melek malam karena di sini bird ya. Bird itu kan burung itu sukanya ngoceh ya, dan tapi di sini malam. Mana ada burung malam ya. Burung malam ya burung hantu. Ini tipikal yang suka melek malam ya. Orangnya hasratnya lumayan tinggi ya. Orangnya kalau malam lebih bergairah daripada siang hari ya. Orangnya suka melindungi pihak-pihak yang lemah seperti itu ya. Jadi itulah teman-teman energi yang sudah ketarik hari ini. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan ya, bisa terbolak-balik. Oke, kita lihat lagi kembali kepada permasalahannya. Kalau memang energinya seperti ini, kita lihat ya, dimanapun dia, di kanan atau yang di kiri. Kita mau lihat energi dia kepada kalian ya. Saya mau lihat dulu yang kiri kepada yang kanan itu energinya seperti apa ya, yang masuk ke dalam cerita ini tadi ya. Makanya kalau nonton itu dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya paham. Oke, di sini kita lihat orang yang kiri kepada yang kanan itu seperti apa. Kita lihat energi yang kiri kepada yang kanan ya, bisa energi perasaan, energi keinginan, harapan, apapun ya. Kita lihat energinya, apapun yang keluar saya bacakan ya. Kalau nggak ada energi perasaan ya saya nggak mau ngada-ngada ya. Atau mungkin kalian ingin tahu energi yang lainnya tapi tidak terbaca ya. Mohon maaf. Mungkin memang tidak diberikan petunjuk oleh semesta. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Kok angel temen sih. Oke, kita lihat energi yang kiri, pihak yang kiri kepada pihak yang kanan. Ya, energi pihak yang kiri kepada pihak yang kanan. Bagaimana energinya? Ten of Cups, ya. Energi yang kiri kepada yang kanan itu merasa apapun ya,
apapun hubungan yang kiri dengan yang kanan ya, merasa seperti keluarganya dan seperti punya rasa tanggung jawab kepada yang kanan ya. Merasa bertanggung jawab, merasa kayak berkewajiban membahagiakan, merasa loh ya. Untuk tindakan nyatanya silahkan kalian sesuaikan dengan realitanya ya. Silahkan kalian sesuaikan dengan realitanya. Walaupun nonton tarot kalau memang nggak cocok ya, kayaknya bacaannya bagus ya, tapi kalau memang kenyataannya tidak sesuai ya jangan dipaksakan ya. Oh ini general kok ya. Bagaimana energi yang kiri kepada yang kanan ya. King of Swords. Saya melihatnya di sini ya. Energi yang kiri kepada yang kanan. Yang kiri itu sangat memikirkan dan sangat peduli kepada yang kanan. Kalau saya lihat ya, seperti itu ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan harus disesuaikan dengan realitanya ya. Kalau memang nggak cocok ya jangan. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana energi yang kiri kepada yang kanan? Duh lah kok akeh temen, sabar ya. Energi yang kiri kepada yang kanan, bagaimana yang kiri kepada yang kanan? Oke. Yang kiri itu sebenarnya punya sifat-sifat atau mungkin punya energi gini loh. Ingin bertindak banyak untuk yang kanan, ya. Ingin membuat yang kanan itu layak, ingin memperlakukan layak, ya. Tapi kenapa kalau memang kenyataannya tidak seperti itu mungkin banyak faktor ya, saya tidak mau membahasnya ya, tidak bahas, di video ini ya, mungkin di video yang lainnya ya, kalau pas memang mengarah ke sana. Tapi di sini saya cuman melihat energi dia kepada yang kanan ya, yang kiri kepada yang kanan, itu sebenarnya ingin membahagiakan ya, memikirkan, sangat peduli ya, dan kalau saya lihat ya, mungkin memang secara realitanya bisa kalian sesuaikan. Memang orang yang kiri ini sebisa mungkin kalau dia bisa melakukan ya, dia akan lakukan gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa, orang yang kiri itu kan memang saya lihat juga, orangnya itu punya keterbatasan, saya lihat ya. Mungkin banyak hal yang membatasin, bisa pekerjaan, bisa apapun ya. Tapi kalau secara energi sebenarnya orang ini energinya sangat besar kepada yang kanan untuk sangat peduli, sangat memperhatikan, sangat bertanggung jawab, punya keinginan-keinginan yang seperti itu ya. Bisa terwujud bisa enggak ya. Oke. Orang ini selalu ingin punya ide untuk bisa membahagiakan yang kanan ya. Terutama orang ini kalau punya uang. Makanya orang ini mungkin ya, bagi yang kiri, yang kanan itu penyemangat dia dalam untuk cari cari mungkin materi ya untuk bisa membahagiakan ya. Terlepas ini mau laki atau cowok atau cewek, ini nggak ngomongkan gender ya. Saya melihatnya seperti itu untuk mewujudkan ya, mewujudkan keinginan-keinginan dia untuk membahagiakan. Biasanya untuk membahagiakan seseorang itu pada umumnya kan dengan duit ya. Pikirannya yang ini pun juga seperti itu selain juga perhatian ya. Orang yang kiri saya lihat sangat-sangat ini ya. Padahal orangnya saya lihat memang mungkin nggak pinter ngomong ya. Orangnya sering mendem ya. Nggak ini, tapi dia inginnya seperti itu ya. Diaminin saja teman-teman hal-hal seperti ini yang bagus-bagus ya. Oke, kita lihat sebaliknya. Yang kanan kepada yang kiri energinya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Energi pihak kanan kepada yang kiri seperti apa? Asal cerita kalian kayak ini tadi ya. Oke. Energi yang kanan kepada yang kiri. Waduh cepet deh. Ya. Saya nggak tahu ya. Yang kanan kepada yang kiri saya lihatnya ini kayak merasa sedih dan merasa kehilangan ya. Susah, ada yang stres ya. Karena mungkin kehilangan yang kiri. Nah, ini
permasalahannya. Yang kiri ini sebenarnya kan pingin effort ya, pengen melakukan apapun yang bisa membahagiakan yang kanan. Tapi saya lihat yang kiri itu banyak keterbatasan seperti yang saya bilang tadi. Mungkin ya bisa mungkin contohnya gini ya, kalau bisa saya runtut dari awal ya. Mungkin yang banyak yang lebih dominan energi yang ketarik itu seperti ini ya. Pihak yang kiri ini mungkin saat ini ya sedang bersama seseorang ya yang selain yang kanan ya, selain yang kanan ya, selain yang kanan. Sehingga dia itu sebenarnya pingin seperti yang saya bilang tadi, pikirannya itu bisa saya simpulkan kepada yang kanan sebenarnya, tapi mungkin kondisi tidak memungkinkan sehingga yang kiri ini tidak bisa menuju yang kanan, sehingga yang kanan ini jadi sedih gitu loh. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kita lihat energi yang kanan kepada yang kiri. Sampai situ sudah bisa paham ya teman-teman. Mungkin nggak sepenuhnya bisa plek ketiplek ya, persis plek ya. Karena energinya general, yang ketarik yang dominan. Mungkin ada yang nyerempet-rempet, it's okay lah. Karena ini rame-rame, oke. Yang keluar ini Three of Cups. Nah kan sekali lagi ya. Ini yang kanan ini energinya bagaimana kepada yang kiri? Mungkin ya merasa sedih ya karena mungkin yang kanan ini juga tahu ya, yang kiri ini sedang bersama orang lain ya. Sekali lagi masuk ke cerita bersegi-segi, itu nggak enak. Jadi ini sedih, merasa oh ya sudah padahal perlu diketahui bahwa yang kiri ini sebenarnya energinya pengen yang ke kanan ya, bukan sama orang yang saat ini bersamanya ya. Seperti itu. Energinya melas sekali yang kiri, yang kanan ya. Kita lihat lagi yang kanan ya. Bagaimana energi kepada yang kiri ya. Duh, sabar ya, sabar. Three of Cups loh ini. Oke, ini keluar. Six of Pentacles. Oke. Yang kanan kepada yang kiri itu nelongso, tahu nggak nelangsa, merasa gini loh, aku udah kasih banyak hal ya, perhatian, tapi gimana lagi kamu harus sama yang itu ya. Gimana lagi kamu saat ini tidak bersamaku ya. Sebenarnya harusnya imbang dong. Ini ada merasa juga tidak adil, kayak merasa dimanfaatkan, merasa kamu kenapa sih ke aku hanya untuk butuhnya aja, kalau ada perlunya aja ya. Padahal enggak loh, di sini mungkin ada kesalahpahaman ya di antara kalian ya. Mungkin yang ini nggak bisa menyampaikan atau mungkin kondisinya memang tidak memungkinkan ya, ingin effort ke sini, tapi ini sudah sedih duluan saya melihatnya. Seperti itu. Ini banyak loh yang ketarik energinya sangat kuat ini saya rasakan. Bisa kalian tulis sampai di menit 42 lebih 30 ini ya. Siapa yang persis dengan ini? Ya. Saya merasakan ada. Yang kenceng sekali energinya, oke? Ya. Yang kanan ini pingin yang namanya berbuat sesuatu, mungkin ngecat duluan atau mungkin tanya atau apa. Pingin ya, nggak tahan atau tapi di sini agak menjaga martabatnya, agak menjaga apa ya, kredibilitasnya ya. Tapi ada rasa kangen dan baper saya lihat di sebelah sini ya. Nggak tahan sebenarnya, ingin bergerak. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, ingin banyak tahu juga. Tahu kabarnya atau mungkin tahu tentang yang kiri gitu loh ya, bisa dipahami ya teman-teman sampai sini. Oke, kita lihat ya yang kiri kepada yang kanan itu pingin apa ya, pingin apa, mau lihat dulu sih yang kiri kepada yang kanan itu tanggapannya, penilaiannya seperti apa ya, penilaian yang kiri kepada yang kanan ya, menganggap seperti apa ya penilaian pendapatnya ya. Yang kiri kepada kanan apa sih pendapatnya yang kiri kepada yang kanan ya. Saya ambil satu ya. Satu dulu. Kartunya pakai ini dua-duanya. Loh, ya opo sih, Rek. Ini banyak yang nonton ini dengan cepetan gitu ya. Cepetan brodol kabeh kartu nih. Ya, sabar ya. Kan? Padahal saya ya gak kesusu, energinya kayak nyusu-nyusu. Tahu nyusu-nyusu, bukan netek ya. Nyusu-nyusu itu keburu-buru ya, terburu-buru, tergesa-gesa.
Jangan tergesa-gesa teman-teman ya. Teralon-alon aja, terslow aja. Sini ya. Bagaimana penilaian atau pandangan yang kiri kepada yang kanan? Oke. Harmoni ya. Jadi pandangannya ya. Mungkin yang ini nahan ya. Aduh. Yang ini nahan tapi ini merasanya ya. You are able to feel a loving balance connection with everything. Artinya gini. Ini cukup bersyukur bahwa yang kanan ini cukup bisa memahami atau mengerti. Padahal di sini mungkin ya mangkel ya. Tapi ini merasa kamu baik banget bisa memahami gitu ya. Ini yang bisa membuat hubungan kita menjadi selalu harmonis seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk yang kanan kepada yang kiri. Bagaimana penilaian atau pendapat yang kanan kepada yang kiri? Ya, saat dia mangkel ini ya, dia sedih ya. Dia susah ya, ada sakit hati juga, ada ya apa ya, gerundel itu apa ya, mengeluh. Mengeluh. Coba saya lihat. Bagaimana energi yang kanan kepada yang kiri, pendapat, penilaian, pandangan yang kanan kepada yang kiri. Lu sampai gini mangkel ta. Hijau, tolerans. Seperti yang saya bilang, ngempet ya, nahan. Ya saya berusaha menahan ya, tapi mbok ya toleransi ya. You appreciate other point of view because you sense the love in everyone ya. Jadi ini pendapatnya atau mungkin penilaiannya ya kepada yang kiri ya. Mbok ya toleransi, ini ya cukup toleransi sih ya. Gimana ya bilangnya ya, saya mau bilang bahwa ya kamu adalah orang yang cukup toleransi ya. Sebenarnya enggak gitu. Saya lebih mengartikannya ya, ini saya cukup mentolerir ya perbuatan kamu yang kurang effort sama saya. Ya, saya sampai tersengal-sengal ngomongnya. Tapi paling tidak ya, tapi di sini merasa kamu bagus ya, kamu bisa mengharmoniskan hubungan kita. Andai kamu marah, kan jadi nggak harmonis, kamu bisa menahan diri ya. Tapi yang kanan sebenarnya ini adalah batas toleransiku ini ya, ada mangkel-mangkelnya gitu. Oke. Ya. Jadi seperti itu, bisa sama, bisa enggak, bisa sedikit sama, bisa enggak sama sama sekali, enggak cocok blas, enggak masalah ya. Oke. Kita lihat yang kiri kepada yang kanan. Apa sih niatnya ya? Apa ada yang ingin dia lakukan? Walaupun bisa dilakukan beneran atau enggak ya. Tapi adakah keinginan yang kiri kepada yang kanan itu berbuat sesuatu? Apa yang rencana atau mungkin keinginan yang ingin diwujudkan gitu ya? Coba kita lihat. Oke, kita lihat. Yang kiri kepada yang kanan. Ada niat apa? Ada keinginan apa? Apa yang ingin dilakukan kepada yang kanan ya? Yang ingin dilakukan untuk yang kanan. Maunya yang kiri kepada yang kanan apa ya? Kita lihat. Oke, soulmate. Yang kiri kepada yang kanan itu memang nggak bisa lepas sudah ya. Energinya selalu nyambung ya. Walaupun dia sama orang lain, hatinya hanya untuk yang kanan. Ya, dia merasa yang kanan adalah soulmate-nya. Keinginannya apa? Ya nggak mau lepas lah, belahan jiwa loh. Gitu ya. Coba kita lihat yang kanan kepada yang kiri. Maunya apa? Ada rencana apa ya? Ada keinginan apa yang ingin diwujudkan terhadap yang kiri ya, kepada yang kiri. Coba kita lihat. Kanan kiri bingung no gitu ya. Bingung gak usah nonton atau cekelan express ya. Ini sebenarnya sudah kangen ya. Sebenarnya pingin mungkin banyak ngomong, mungkin ngomong cinta, ngomong membahas, go ahead and make the romantic gesture. Sebenarnya di sini tuh ingin intinya ya, ingin berkomunikasi, ingin tahu, ingin ketemu ya, ingin mengekspresikan ya. Banyak yang mau diomongin, ingin begitu.
apakah akan dilakukan ya? Kayaknya kalau lihat yang bottom-nya tadi ya, kalau nggak salah Queen, ya Queen of Wands ya, ingin menarik energi yang kiri ya, untuk bisa, apa ya, ingin dekat gitu loh. Paling nggak ya mungkin telepon, berkomunikasi, atau chat, atau mungkin ketemu ya. Karena ini sebenarnya sudah nggak betah, mangkel ya, karena pegel ya. Karena mungkin saat ini dia tidak prioritas gitu loh, ada prioritasnya yang lain gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi saya melihatnya memang energi ini unik juga ya, nahan, yang satunya pingin tapi nggak bisa, yang satunya nahan, pingin juga nggak bisa ya. Saya merasakannya seperti itu. Sampai sini ada yang cocok dan suka dengan cara saya membacakan dan menjelaskan, tapi lupa belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe ya, dan bunyikan tanda loncengnya. Banyak yang bilang, "Kok jarang upload video?" Nah, berarti kalian nggak bunyikan tanda loncengnya, karena kalau bunyikan tanda loncengnya pasti ada notifnya, ada notifikasinya ya. Saya paling lama paling 2 hari gitu nggak reading. Biasanya 2 hari sekali, kadang-kadang, 3 hari baru 2 hari baru satu gitu ya. Jadi kalau yang bilang saya jarang, eee, upload video, jarang bikin video, nggak salah. Mungkin nggak lihat ya, bisa dilihat di tanggalnya. Tanggal uploadnya di video-video saya. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman, untuk, pesan dari saya ya, saran. Ya, kalau memang mau bersabar seperti ini, oke lah. Ini pun sebenarnya bukan semata-mata nggak ingin sama yang ini, enggak ya. Tapi namanya kalau masuk ke dalam cinta bersegi-segi ya, cinta segitiga itu memang rumit ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur, kalian pikirkan baik-baik ya. Resikonya atau mungkin dampaknya itu lebih lebih berat ya daripada tampaknya, daripada happy-nya ya. Dimanapun kalian, mau pasangan sah, mau bukan yang sah, atau kalian sebagai pelaku yang bersegi-segi ya, itu rumit ya. Kalau memang kuat dengan kerumitan itu ya, dan mau mendedikasikan waktu, hidup ya, segala sesuatunya di dalam kehidupan kalian itu untuk ribet-ribet ya monggo ya. Tapi ingat juga bahwa, eee, kalau berhubungan dengan perasaan manusia ya, itu sulit teman-teman. Maksudnya, repot gitu loh, bisa karma ya kan, kemudian menyakiti, sedikit saja menyakiti hati orang lain ya, itu karmanya berat ya. Jadi untuk apa sih gitu loh. Saya cuman tapi kalau sudah terlanjur ya monggo ya. Kalau memang sudah berani melangkah, memutuskan untuk masuk ke dalam cinta bersegi, berarti ya harus tahu konsekuensinya ya. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, nanti malah terlalu kecewa ya. Tapi kalau bisa ya, pikir-pikir lagi deh. Itu kalau dari saya. Tapi kalau dari kartu, ya dari kartunya ada pesan atau enggak ya? Pesannya apa? Ya semoga pesannya juga bisa kalian terima dari sudut pandang yang positif ya. Eee jadi saya nggak bisa memaksakan penonton saya mau berpikir atau mengasumsikan dengan cara yang positif, cara berpikir yang positif nggak bisa ya, orang macam-macam. Tapi saya berharapnya bisa seperti itu, karena apa, itu bukan untuk orang lain, nggak ngaruh, tapi untuk jiwa kalian sendiri kalau tidak bisa, bermindset positif ya, karena itu sumber atau mungkin landasan untuk kehidupan ya. Untuk diri kalian sendiri, oke. Lanjut ya, kita lihat pesan dari kartunya. Pesan dari kartu. Kartu pesan, ada yang sudah keluar. Twin flames, your passion ignite. Ya, jadi gini, kalian itu terhubung secara twin flame, satu sama lain banyak kecocokan, seperti bercermin, banyak banyak kesamaan dan klik banget sehingga sulit untuk dilepaskan. Sulit apa berarti tidak bisa ya, sudah cinta bersegi, twin flame, soulmate ya, itu akan sulit ya, tapi bukannya nggak bisa ya, tergantung dari usaha dan doa
ya, dan kesabaran kalian mau berproses atau enggak ya. Kalau memang sudah terlanjur nyemplung tapi memang dipikir-pikir bahwa ini seharusnya sudah dihentikan, ya harus berjuang. Sulit iya, ya sulit memang iya. Tapi ya itu kan tanggung jawab masing-masing ya kan. Yang sudah berani melangkah ya, sudah berani melangkah ya harus mau juga dengan tanggung jawab dan resikonya termasuk eee, nggak enaknya juga gitu. Oke, kita lihat ya. Wait, don't rush into it. Allow nature to take your course. Jadi untuk kalian yang sedang gelisah dalam hubungan ini, jangan terlalu panik atas apa yang terjadi ya. Tiba-tiba nggak hubungi, tiba-tiba begini, jangan terlalu panik dan jangan terlalu cepat keburu-buru ya, terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil sikap, mengambil langkah ya, semua itu harus dipertimbangkan supaya nggak salah-salah langkah, dekatkan diri sama Tuhan, mohon petunjuknya ya. Jangan diakal-akal sendiri, direko-reko sendiri, disimpul-simpulkan sendiri, diambil kesimpulan sendiri kemudian melangkah ya. Lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan untuk mohon petunjuk yang terbaik ya. Karena yang terbaik dari semesta, dari Tuhan, itu terkadang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, padahal itu yang terbaik. Jadi semesta memberikan yang terbaik untuk kalian bukan yang kalian inginkan biasanya ya. Banyak yang seperti itu, oke. Untuk yang terwujudnya apa yang kalian inginkan itu juga butuh proses ya. Oke, sabar-sabar. Satu lagi teman-teman. Enggak. Ini saya sangat merasakan energi yang sebelah kiri ini rindu sebenarnya, nggak bisa apa-apa, it's okay lah. Don't make decision. Nah, jangan membuat satu keputusan berdasarkan rasa bersalah atau yang kamu anggap kamu mampu melakukannya atau sesuai dengan pemikiran kalian sendiri saja ya. Jadi kadang-kadang kalian lupa bahwa manusia itu pemikirannya terbatas ya, sementara Tuhan tak terbatas ya. Jadi jangan seperti yang saya bilang diakal-akal sendiri, direko-reko sendiri, dinarasi sendiri, diputus-putusin sendiri ya. For it is only in being true to yourself that you can be true to other. Jadi ya kalian jujur sama diri sendiri, terbuka sama wacana-wacana yang positif, sehingga kalian kemudian kalian mendekatkan diri sama Tuhan, sehingga kalian itu bisa melihat permasalahan kalian, termasuk permasalahan hubungan bersama seseorang ini dengan cerita yang seperti ini, itu bisa dengan pikiran yang jernih, ya. Jangan terburu-buru membuat satu keputusan atau bersikap. Ya, itu aja sih pesannya teman-teman ya. Bisa diambil, bisa tidak, boleh ya. Monggo terserah. Diabaikan boleh, diambil boleh, dikomentarin boleh ya. Komentar positif kembali kepada kalian positif, kalau komentar buruk juga kembali kepada kalian buruk ya. Kadang-kadang komentar itu yang mencerminkan seseorang itu sendiri ya. Saya terima kasih banyak yang sudah komen positif ya, komen apapun. Ada beberapa yang saya tanggapi, ada yang beberapa nggak kebaca, ada yang beberapa yang tidak sempat saya balas. Yang jelas saya berterima kasih banyak atas apresiasi kalian terhadap video-video saya ya. Sampai sini kalau ada yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Semoga bacaan ini manfaat untuk kalian ya, bermanfaat positif. Ambil yang positifnya saja. Yang nggak suka kalian abaikan saja ya. Jadi bacaan ini kalau manfaat positif untuk kalian, alhamdulillah ya, semoga berkah. Berkah untuk kalian ya, juga untuk saya yang bacakan. Jadi kita sama-sama mendapatkan berkah dari video ini. Amin ya. Semoga kalian sehat terus, banyak kesabaran, semoga selalu diberikan kedamaian hati, kejernihan pikiran sehingga langkah demi langkah kalian itu eee eee, dalam berkat Tuhan. Oke, amin ya. Terima kasih banyak. Dan saya mau menyampaikan untuk yang ingin personal reading silahkan hubungi admin saya ya. Bukan tulis di komentar ya. Paham kan? Banyak yang tulis di komentar loh, masih ada loh. Tulisnya itu di chat WA ya, WA-nya Mbak Flori ya, Kak Flori. Ketiknya daftar tarot ya. Jangan ketik saya ingin begini, saya ingin begitu ya. Kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nggak usah ya. Atau tanya-tanya. Yang lain nggak usah. Ketik aja daftar tarot nanti akan diberikan semuanya penjelasannya ya, dan itu dibaca supaya paham. Oke ya. Semua pembacaan saya berbayar ya. Dengan video call langsung interaksi dengan saya, dengan durasi silahkan dipilih. Pertanyaannya bebas ya, sesuai dengan durasi yang kalian pilih. Kalau kalian nggak mau kelihatan
nggak ingin nampak, kalian bisa matikan kameranya atau, dibalik atau gimana terserah monggo ya. Yang jelas kalian harus berinteraksi langsung dengan saya seperti ini ya. Nggak pakai telepon, nggak pakai, voice note, nggak pakai chatting, nggak pakai surat menyurat ya, nggak pakai ya. Atau mungkin dikirim lewat JNI, JNT, kesuwen ya kelamaan, langsung saja seperti itu. Dan untuk jadwalnya nanti diatur oleh Kak Flori. Yang jelas kalian harus penuhi semua syarat yang diberikan oleh Kak Flori. Maka dari itu supaya lolos untuk bisa terbacakan, kalian baca baik-baik ya. Ketik daftar tarot, kirimkan lewat WA-nya admin saya ya, terhubung dengan admin saya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah simak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.